minta pendapat dengan guru. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru sekalian, kita akan ada program dari pemerintah yaitu jelajah kebinekaan, kemudian dari kehormatan ibadah. Setuju intinya, tetapi endingnya adalah guru itu terlalu sibuk. Dia bikin buku, kemudian karena sebagai guru penggerak akhirnya tidak bisa mendampingi. Nah seperti itu. Jadi bingung nih kepala sekolahnya Pak. Kalau setuju, akhirnya kami minta pendapat dengan komite. Atau komitenya luar biasa Pak. Kami tidak setuju kalau tidak ada guru yang mendampingi. Khawatir juga nanti terpengaruh oleh agama yang lain seperti itu. Nah, akhirnya kepala sekolah bingung lagi, perintah lagi Pak. Jadi baik Bu, kalau begitu program kami tanggung dulu. Salah satu sisi dengan guru oke, dan komite ditanggung. Akhirnya kami minta kepada dinas ya. Ibu dari Dinas Pendidikan bagaimana dengan program itu, karena kan hati-hatiannya dikembalikan lagi kepada pihak sekolah. Silahkan yang terbaik untuk bagaimana saja. Nah, kita bingung lagi Pak. Salah satu sisi lagi, ada kepada murid-muridnya sangat exciting banget, yaitu pingin banget jalan-jalan ke tempat-tempat ibadah itu sendiri. Endingnya ya sampai sekarang belum berjalan juga. Ya, akhirnya nunggu waktu apakah mau berjalan atau tidak, seperti itu Pak. Saya sebagai kepala sekolah tentunya saya menjalankan aturan yang berlaku. Yang pertama secara tertulis kita yang ketiga berarti dialog, musyawarah. Terus Bapak tadi kan sebagai guru ya, sebagai yayasan saya dulu ini ya. Itu saya sedang bisa. Nah, guru apa yang harus dilakukan guru? Nah, ada sekolah dari sekolah Kristen mengunjungi kita, sekolah Islam kan ya? Sekolah Islam. Saya sebagai kepala sekolah yang pelin-pelan kemudian mengabarkan undangan ini ya, kepada permohonan ini kepada stakeholder, yayasan, komite, guru dan siswa juga kami libatkan. Kemudian setelah kami bermusyawarah, kami punya komite yang sangat konservatif ya. Jadi Pak komite kami ini galak ya. Jadi buat apa agama lain berkunjung ke sekolah Islam. Nah kemudian kami juga punya yayasan yang bijak dan teliti ya. Yayasan mengatakan silakan saja ya. Kemudian coba tolong diidentifikasi apa tujuannya, kemudian apa manfaatnya, apa saja yang akan disurvei dan lain sebagainya. Nah, karena ketakutan komite ini memang beralasan, takut ada misi-misi lain di balik kunjungan itu. Nah, kami juga punya guru yang masa bodoh, jadi kerjaannya nulis aja, ngajar, nggak mau tahu dengan lingkungan sekitar. Nah kemudian akhirnya setelah kami berdiskusi dengan kemudian kami juga punya siswa yang sangat eksploratif ya, bertanya, mereka senang karena kedapatan teman baru. Akhirnya dengan pertimbangan permohonan sekolah Kristen yang berkunjung ke sekolah kami, sekolah Islam, kami persilakan ya. Keluhnya sekolah kami itu sekolah yang homogen, tapi tiba-tiba kedatangan siswa yang akan masuk ke sekolah kami tidak sesuai dengan kehomogenan kami, yaitu pada pintu agama. Nah, setelah tadi dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah dan saya mencatat ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di perlu terhormat ini. Satu, Pak Kepala Sekolah pada dasarnya itu membolehkan anak itu masuk ke dalam sekolahnya. Itu
Meskipun tadi ada beberapa pendapat yang sedikit bertolak belakang. Bertolak belakangnya kepala sekolah itu ketika mendapatkan masukan dari yayasan. Karena kepala sekolah ternyata takut juga sama yayasannya. Jangan jadi kepala sekolah. Mana tuh yang apa? Al-Azhar. Mudah-mudahan gak ya Pak. Ada dua Al-Azhar di sini. Subhanallah. Itu yang pertama. Nah, oleh ibu yayasan disampaikan bahwa selagi tidak bertentangan dengan ADART, mestinya anak yang kita sebut sebagai aliran sesat tersebut diterima. Itu. Tapi ada guru yang kreatif yang bilang, kalau ADART-nya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, mestinya ADART yang kalah, Bu Yayasan. Dan kata Bu Yayasan, yang timbang ibu yayasan, bukan yang kepala sekolah. Aktornya salah. Gitu. Nah, oleh ibu yayasan itu dianggap yang tadi tidak bertentangan. Beda lagi dengan komite yang konservatif. Awalnya demokratis, awalnya demokrasi. Tapi karena diingatkan ibu harus konservatif. Dari mayoritas atau minoritas, bagaimana keputusannya? Ini nanti diawali oleh laporan siswa terkait mengenai pemilihan yang dilakukan oleh Ibu Seli sebagai siswa. Selanjutnya dilaporkan kepada guru yang dilakukan oleh Pak Sabda. Selanjutnya guru melaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah selanjutnya untuk menyikapi itu kemudian berunding dengan komite. Setelah komite memberikan masukan, menimbulkan kebimbangan kepala sekolah akhirnya menyampaikan kepada Kasat Labjam untuk bagaimana menyikapi ini. Nah, selanjutnya setelah itu nanti dari hasil apa yang disampaikan dalam musyawarah ini diambillah satu kesimpulan. Nanti saya menyampaikan satu kesimpulannya. Silakan dimulai dari siswa. Anu aja Pak, langsung narasinya aja gimana dari ya. Siswa melaporkan bahwa ada beberapa calon ketua OSIS yang berasal dari kelompok mayoritas agama di sekolah tersebut, satu. Yang kedua, dari calon yang berasal dari kelompok minoritas dalam beragama di situ. Nah, selanjutnya siswa menyampaikan kepada guru pembimbing dengan adanya calon seperti itu, kemudian guru pembimbing menyampaikan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah dengan melihat seperti itu belum bisa mengambil satu keputusan, akhirnya meminta informasi dan pertimbangan kepada ketua komite. Selanjutnya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, silakan duduk. Uangnya dikasih ke Bobo, Pak. Ini Bobo kan? Mas, itu uang kasih ke Bobo, uangnya Musi tuh. Udah. Terus Musi dapat apa lagi? Ayo, sudah tadi cuma dapat 2. Nggak dapat beras. Oke, Mas. Beras dari mana? Dari Bupi betul ngasih beras ke sini? Pindahin, Mas. Nah, kita tanya juga ke Musi. Bapak di Musi, kenapa tadi nggak selesai? Kendalanya apa kira-kira? Bahasa. Kendalanya bahasa, karena dia hanya bisa ngomong bahasa Inggris. Yang itu nggak bisa ngomong, yang ini nggak bisa dijamah. Tim negosiator, Pak. Berapa? Tim negosiatornya harus pandai dan jeli menghadapi semua kesusahan yang lain. Nah, kita berarti negosiatornya harus jeli melihat situasi. Ada yang lain? Gimana caranya biar Buki dan Musi dapat kendala bahasa? Yang lain? Ada koordinasi
dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah berkaitan dengan keperluan, kebutuhan, dan kekayaan atau yang dimiliki oleh kelompok itu sendiri, sehingga tidak merasa kelebihan di satu poin tapi kekurangan di poin yang